Gembala kambing telanjang kaki, telanjang badan. Iya tatawaluna fil bunyan. Nanti mereka berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Ternyata zaman sekarang tuh raja-raja Abu Dhabi itu Arab tapi pedalaman penggembala kambing. Punya turunan. Akhir zaman. Makanya tuh di Saudi berkembang paham Wahabi yang membid'ahkan, ya. Itu saksi mata namanya Said Ahmad Zaini Dahlan, mufti di kota Makkah dan Madinah. Dia sudah teliti bahwa kerajaan ini dia punya turunan nasab ke atas sampai ke Bani Hanifah. Bani Hanifah itu adalah kelompok nabi palsu. Musailamah al-Kadzdzab itu. Nah, itu Bani Hanifah. Kata beliau. Ini turunan-turunan nabi palsu punya pendukung. Buatlah ajaran memahami hukum ini pakai teks saja. Anti aulia, para wali, ya, kemudian semua itu bid'ah, itu nggak ada pembagiannya. Nah, jadi problem itu. Yang nggak kunut subuh dibilang bid'ah. Padahal zaman dulu pembahasannya bukan begitu. Ada yang tanya ke saya, hukum nonton bola bagaimana? Bola. Zaman Rasul karena bola zaman Rasul. Saya bilang gampang sekali sebenarnya jawab itu. Kan nggak pernah ada di zaman Nabi. Konsepnya dalam agama, kalau tidak ada larangan, itu hukumnya boleh. Nah, cuma nanti dirinci tuh, huwallazi ja'alakum fil ardi. Allah jadikan pada kalian yang di bumi untuk kalian. Makanya boleh. Dengan catatan tidak sampai berlebihan. Nontonnya tidak melalaikan tuh, akhirnya sholat tidak sholat, itu ya, kerja juga berantakan, iya, kemudian fanatisme berlebihan, kan? Nanti kala ini berkelahi, itu sudah Ada yang rela mati. ada, la haula wala quwwata. Itu dia kan namanya hiburan, kan? Hiburan itu kan hanya sekedar hati senang, selesai sudah. Tapi kalau jadi berjam-jam tiap hari, jadi boleh saja. Nah, itu boleh. 17 Agustus terkesnya bendera merah putih. Sepak bola bendera basah. Kemarin tamu dari Jakarta datang, dia heran, ini ada kegiatan apa, bendera-bendera semua kan? Heran. Alternatif. Dia bilang itu bola. Oh, kira ada konferensi apa PBB di sini? Ada semua bendera ada tuh. Khutbah Jumat saja beda pendapat tuh. DP rukun tuh. Kalau mazhab Syafi'i itu 5 itu. Baca hamdalah, salawat Nabi, baca ayat Al-Quran, kemudian wasiat taqwa, doa kepada mukmin. Ini kalau kurang satu gak sah. Itu. Nanti mazhab Hanafi, alhamdulillah saya susah. Nah, ini saya ajar tuh di Alamin Folja 2. Kalau misalnya ada khotib dia lupa rukun itu, gak perlu tegur di muka-muka begitu, karena pernah kejadian begitu. Sudah, dia kan tidak sengaja tuh. Ambil pendapat Abu Hanifah untuk tutup dia punya aib. Tapi setelah itu kasih tahu, ini harus hati-hati kalau khutbah nih, ada rukun-rukunnya gitu. Tapi kalau langsung tegur begitu kesian. Ini beberapa masjid kejadian begitu. Terus saya bilang nggak boleh begitu. Akhirnya dia tidak mau khutbah, takut. Gak sah ini. Iya, mazhab Syafi'i gak sah. Harus 5 rukun. Iya. Tapi mazhab Hanafi itu yang penting dia bilang alhamdulillah, itu susah. Itu susah. Alhamdulillah saja.
kan tidak sengaja sudah sementara kita pakai mazhab Hanafi untuk jangan sampai ini khotib nanti pertama kita sudah buat dosa membuat malu orang depan umum. Padahal ada pendapat kedua ini kita ambil untuk menghindari ini. Yang kedua buat dia sudah tidak mau khutbah. Apalagi dia masih muda tuh anak tuh. Nah itu. Makanya kalau kuasai 4 mazhab itu tujuannya begitu juga. Ya, tidak tertutup pintu lain untuk maslahat yang lebih besar. Ya. Kan yang dilarang ulama itu cari-cari yang gampang-gampang. Oh ini mau ikut yang gampang ini ambil. Iya. Kita tetap dianjurkan satu mazhab. Kalau di Indonesia sekuat di mazhab Syafi'i. Iya. Kalau Imam Ibnu Taimiyah itu ceritakan dulu ada orang belajar mazhab Hambali. Dia tinggal di mazhab Syafi'i. Tinggal lingkungan mazhab Syafi'i, tapi belajar ke Al-Ghadi Abu Ya'la Al-Hambali. Mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah ceritakan Al-Musawadah. Waktu mau belajar sama Syekh ini tanya, "Kamu tinggal di mana?" "Oh, saya tinggal di sini, di sini." "Oh, itu mayoritas mazhab Syafi'i. Kamu jangan belajar sama saya." Kenapa? Kalau kau belajar sama saya, itu kau dapat 2 hal. Yang pertama, jadi problem tengah-tengah masyarakat. Masyarakat dari dulu mazhab itu. Datang, kok beda? Ya. Yang kedua, ilmu kamu tidak bermanfaat. Karena orang kampung gak belajar sama kamu. Kan mereka punya beda. Nah, ini bijaknya ulama dulu tuh. Nah, zaman sekarang, kayak begini setelah ada. Orang sekolah ke luar negeri, masing-masing negara kan ada yang ke India, mayoritas Hanafi. Dia bawa ke Indonesia yang Hanafi. Ada yang Hambali, pulang Hambali. Ada yang Maliki. Itu secara teknik itu dalam perkara ibadah tuh beda. Akhirnya tak kumpul satu masjid jadi masalah. Ini kasih salah itu yang kuno dengan apa gitu. Zaman dulu gak kayak begitu, aman-aman karena orang tua-tua bijak dulu. Kalau orang tua dulu kalau berangkat haji kan pasti belajar. Soalnya lama kan mungkin. Itu syekh-syekh yang ada di Masjidil Haram tuh dari berbagai mazhab ada di situ. Tapi mereka tanya, "Min aina ji'tum?" "Dari mana kamu datang?" "Dari Jawa." "Oh, jangan sama saya. Saya ini Maliki." "Kalau dari Jawa, Syafi'i sana ada syekh." "Nanti kalau sudah kuasai baru ke sini. Tapi kalau pulang bawa yang itu." Bawa yang Syafi'i. Ditanya lagi, "Min aina ji'tum?" "Dari mana?" "Dari Afrika." "Oh, jangan belajar sama saya Syafi'i. Kalian di Afrika kan mayoritas Maliki. Belajar sama saya, mazhab Maliki." India Hanafi, gitu. Cina juga Hanafi. Belajar, pulang, berbaur. Gak jadi polemik. Kalau sekarang terada hantam di sana sudah Hambali, ini ngotot harus dirubah di sini harus ikut saya Hambali. Ini salah ini. Padahal itu paten hukum itu dari dulu begitu. Itu yang jadi masalah sekarang. Makanya saya lihat di YouTube tuh kan beda-beda pendapat. Saya di Arab itu pakai sama apa? Di mazhab Hambali secara fikih, cuma tidak total. Ya, memang mazhab Hambali ini dari dulu kan nisbat ke Imam Ahmad bin Hanbal. Dia muncul masalah sudah sejak lama. Misalnya bahwa paham akidah, sudah kalau masalah fikih gak ada masalah. Masalah pemahaman akidah itu banyak dari mazhab Hambali itu muncul ulama-ulama yang memfisikan Allah kayak makhluk. Allah naik, Allah turun. Allah punya mata, ya mata. Punya mulut, punya tangan, punya kaki. Kalau kita akidah Asy'ariyah berlawanan nih. Allah Maha Suci. Allah itu tidak boleh difisikkan kayak makhluk. Tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Kalau mata, tangan, kaki itu fisiknya makhluk. Disebut dalam Al-Quran mata, kaki itu bahasa kinayah, kiasan. Nah, mereka anti takwil. Nah, jadi sejak lama. Nah, sekarang dimunculkan mazhab resmi di Saudi yang mendukung mazhab ini. Tidak semua, tapi hampir banyak ulama di sana begitu. Nah, jadi mazhab Hambali dia.
Kalau Hambali memang zikir bersama ya ada kan. Itu habis sholat langsung pergi gitu. Duduk habis sholat duduk menghadap ke jamaah. Kalau kita Syafi'i menghadap ke jamaah itu ada riwayat tapi Nabi kasih pengumuman. Nanti sebentar begini-begini ya. Kita punya menghadap ini ke kanan. Nah, ini. Kemudian zikir berjamaah berzikir jamaah itu dilarang oleh mengklaim mazhab Hambali larang padahal enggak. Hambali menganjurkan zikir berjamaah. Jadi mengamalkan Hambali tapi tidak seutuhnya. Itu. Ada yang pakai terbagi. Jadi dari dulu bermasalah. Ada satu ulama namanya Al-Ghadi Abu Ya'la tadi. Itu sesama mazhab Hambali mengkritik. Dia bilang dia sudah kencing di mazhab Hambali yang najisnya sampai kiamat. Kenapa? Karena termasuk tokoh yang mengajarkan orang memfisikan Allah kayak makhluk. Allah kerjaan naik turun. Kalau kita menunjuk ke atas, bagi mereka beda. Kalau kita la ilaha illallah atau Allah yang maha tinggi, itu kalau bagi Mujassima itu yang memfisikan Allah kayak makhluk, ya Allah tinggal di langit di atas. Tapi kalau kita Asy'ari ini makana. Allah pangkatnya maha tinggi. Allah tidak butuh tempat. Dibantah oleh ulama Asy'ari. Allah tidak di langit itu bahasa kiasan itu. Kalau Allah di langit tinggal di arsy, maka pertanyaan muncul, sebelum arsy itu kan makhluk. Sebelum Allah ciptakan tuh arsy, Allah tinggal di mana? Kan arsy itu makhluk, berarti dari tidak ada menjadi ada, diciptakan. Nah, kalau tetap ngotot Allah itu duduk di situ, tinggal di situ, maka muncul pertanyaan, ini kan makhluk arsy. Langit ini makhluk. Pertanyaan muncul. Kalau yang namanya makhluk itu dari tidak ada baru ada. Sebelum ini tidak ada, langit tidak ada, arsy tidak ada, Allah di mana? Gak bisa dijawab. Nanti kau bilang Allah tidak di mana-mana, berarti memang tidak butuh tempat. Itu kesimpulannya. Kalau butuh tempat masih makhluk. Seperti kita saat ini ya butuh tempat saat ini, butuh waktu. Itu perbedaan. Makanya kalau yang fikih saya gak pernah masalahin tuh. Mau kunut, tidak kunut, apa. Tapi kalau akidah ini tidak, ini hukumnya wajib. Kita harus i'tiqad, gak boleh salah. Itu. Kalau yang ulamanya berdosa besar. Kalau sudah paham, kemudian dia tidak sampaikan salah. Tapi kalau orang awam kan nggak tahu. Dia yakini secara global saja susah. Tapi kalau ulama harus diyakini secara spesifik, harus rinci. Yang paham akidah. Itu hadis ya kullu bid'atin dhalalah itu kan metodologinya beda nih. Ulama-ulama yang tekstual. Cenderung ke mazhab Hambali tekstual. Setiap yang baru itu bid'ah, kan? Setiap yang bid'ah itu sesat. Sedangkan ulama-ulama yang pakar di bidang hadis, mereka rincikan tuh. Itu yang dimaksud itu bukan hanya situ. Ada hadis yang banyak lagi disimpulkan. Oh ternyata yang dimaksud ini bid'ah yang sesat. Imam Syafi'i bagikan bid'ah huda wa bid'ah dhalalah. Ada bid'ah petunjuk. Imam Nawawi bagi, semua bagi itu. Toh yang mengatakan semua yang baru itu bid'ah dalam perkara ibadah ya. Itu kan Al-Quran yang ada sekarang ini semua bid'ah itu. Ada harokatnya, ada tanda berhentinya, iya, ada titiknya. Titik di zaman Nabi Al-Quran tidak bertitik. Titik itu baru dibuat di masa tabi'in. Abu Aswad Ad-Du'ali dibuat titik. Kemudian harokat dibuat oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Itu tahun 170 lahir beliau. Buat harokat dhamma fathah. Kemudian tanda wakaf itu ada qaf, ada lam, ada sod, al-waslu awal al-qaf. Itu abad ke-5 Hijriah baru dibuat. Jadi Al-Quran yang ada saat ini dengan tulisan-tulisan semua itu adalah hasil istihadnya para ulama. Tapi tidak ada yang mengatakan itu satu bid'ah. Karena memang tidak ada larangan menambahkan harokat, sukun, tidak larangan. Yang kedua, Nabi SAW membebaskan orang untuk yang penting bisa baca.
Gitu. Dan harus mengabarkan bahwa harokat doma itu bukan bagian dari tulisan pertama Al-Quran. Nah, itu. Coba kalau pakai Al-Quran yang asli di zaman Nabi, saya rasa kita semua gak bisa baca. Wah, titik tidak ada, kita bedakan jim dengan kho dengan ha itu di mana? Iya. Ba dengan ta dengan sa itu di mana? Kalau titik dihapus. Mereka waktu itu karena memang sudah bahasanya sehari-hari. Hidup dengan Nabi, bahasa wahyu itu disampaikan sehingga tanpa titik juga mampu. Tanpa harokat juga mampu. Sudah kalau titik terlalu susah. Kitab kuning saja, kitab gundul itu untuk baca sulit tuh. Nggak ada harokat. Titiknya ada padahal. Tapi harokatnya tidak ada, itu harus belajar ilmu nahwu, ilmu sorof juga bertahun-tahun baru bisa baca yang benar. Itu ortoto ajaran itu sudah betul, gak ada yang salah. Iya kan? Bikin maulid Nabi, bikin yasinan, semuanya punya dalil tuh. Punya referensi hukum. Kemudian sering seakan-akan ulama-ulama ini berbeda dengan Nabi. Ini ulama ini mengatakan begini, Nabi begini, kita ikut Nabi. Itu kacau. Ya ulama ini yang paham tuh ilmunya Nabi. Makanya mereka simpulkan tuh. Tapi di bawah ini mengatakan begini para ulama, kita ikut hadis Nabi dong. Nabi sudah mengatakan begini. Sebenarnya itu bukan ikut Nabi, ikut pemahamannya dia. Kita ikut pemahamannya para ulama yang paham. Mereka sudah bukukan semua. Gitu. Nah itu pentingnya sanad keilmuan. Kita belajar sama guru siapa, tidak tahu, sama ini. Karena tidak cukup teks tuh. Kalau teks bisa rusak. Saya ya, insyaallah. Ketemu lagi. Sehat saya.